fenomena yang langka ya guys ya. Pisang adalah menunjukkan filsafatnya pemiliknya, karena pisang berbuah itu hanya satu kali. Jadi ibaratnya hidup juga cuman satu kali ya guys. Sering difilsafatkan dalam mimpi, memotong pisang atau memanen pisang berarti dalam keluarga itu ada yang akan meninggal dunia. Bila kita mimpi pisang itu sedang berbuah, salah satu pisang milik kita sedang berbuah, itu bisa jadi menandakan kita akan bertambah satu keluarga atau satu orang. Bisa jadi terjadi kehamilan dan lain sebagainya. Ini pisang ini ada yang aneh. Dalam satu tandan pisang, logikanya pisang ini belum tua, tapi kurang lebih sudah satu minggu ini pisang yang satu ini udah menguning guys. Ini pertanda buruk dalam keluarga, pertanda buruk di pemilik pisang tersebut. Ini mitos atau fakta. Orang bilang mitos, namun mitos itu bisa berubah menjadi fakta. Saya bilang fakta karena faktanya pemilik pisang ini dipaksakan untuk mateng satu orang saja. Logikanya belum begitu berumur, belum begitu usia lanjut. Udah dipaksa untuk menghadap sang Khalik dengan cara yang ya mungkin orang lain bilang wajar, tapi yang mengalaminya itu mengatakan ada hal-hal sesuatu yang tidak wajar terhadap dirinya. Karena si pemilik pisang ini saya kenal sejak kecil, memang mempunyai kelebihan tersendiri. Memang dia bukan dukun, tapi dia memiliki kelebihan yang bisa melihat barang gaib, yang bisa melihat siapa yang zalim, siapa yang tidak zalim, bisa membaca pikiran seseorang walaupun dia diam tidak mengutarakannya. Dia bisa mengetahui seseorang itu kena gangguan jin atau tidak, namun dia diam tidak akan mengatakannya, kecuali pada orang-orang terdekatnya yang paling bisa dipercaya. Kenapa saat ini saya membuat video tentang pisang ini? Ini fakta ya guys. Pemilik pisang ini ternyata tuh menghadap sang Khalik dengan cara terpaksa, dengan cara dipaksakan dengan seseorang
agar dia menghadap Sang Khalik dengan cepat. Memang sekilas merugi hidup di dunia dipangkas, dizolimi seseorang. Namun di sisi lain untung, udah hidup di dunia malang melintang sekian puluh tahun, karena berpulangnya terzolimi seseorang hingga dia terbebas dari segala dosa. Semua dosa dan semua perbuatan buruknya jelas akan dibebankan pada yang menjolimi tersebut. Itu ajaran Al-Quran, itu ada di dalam Al-Quran. Jadi barang siapa yang meninggal dengan cara kezoliman, dia akan dimasukkan surga tanpa perhitungan, karena dosanya akan dibebankan 100% pada yang menjolimi. Jadi teruslah kita berbuat baik, walaupun orang mengganggu kita jangan dibalas, karena Allah udah punya rencana lain dan Allah juga tidak tidur. Yang penting kita berbuat baik ya guys. Perkara orang yang tidak baik dengan kita, yang menzolimi kita, itu akan berurusan dengan Sang Khalik. Karena hidup di dunia ini adalah ujian. Tidak ada sedikit pun dosa yang tidak terhitung. Tidak ada perbuatan yang tidak ada nilainya, baik dan buruknya. Karena hidup kita setiap hari, kemanapun kita pergi, disertai malaikat kiri dan kanan kita yang mencatat amal baik dan amal buruk kita. Jadi marilah kita perbaiki diri kita dulu, dari diri kita sendiri. Tanamkanlah kebaikan itu terhadap anak-anak kita, dan setelah itu kita bisa memberi masukan pada yang lain agar kita ajak ke jalan kebaikan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal kezoliman, karena apapun yang kita tanam nanti akan kita panen sendiri. Perbuatan buruk dan baik yang ada di dunia ini nanti akan kita rasakan di akhirat nanti. Allah tidak tidur. Mari saudara-saudara, hal ini dijadikan pelajaran. Pohon pisang ini sebagai penanda setelah pisang ini mateng 2 hari kemudian, maka pemilik pisang ini dipanggil dengan Sang Khalik. Jadi udah jelas. Saya amati, kata orang tua itu, pisang itu menandakan kehidupan kita. Ini fakta. Nyatanya pisang ini belum tua, tapi yang satu buah saja udah mateng terlebih dahulu, dengan matengnya yang kurang sehat ya. Nih, dengan matengnya yang kurang sehat, mateng masih muda.
Ibaratkan sang pemilik pisang ini juga meninggal masih muda. Mungkin sekian dulu pembagian pengalaman ini, mudah-mudahan bisa dipetik hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.